Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Bidi Ridasmara, NIM D1A 019157 dari kelas D 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maupun sebaliknya dari yang terbesar maupun yang terkecil. Ukuran pemusatan terdiri dari rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran tersebut dapat berupa data yang tidak berkelompok atau biasa disebut data tunggal, dan data yang berkelompok. Data tidak berkelompok sendiri yaitu kumpulan data yang tidak dibuat dalam tabel pada kelas-kelas tertentu. Sedangkan data berkelompok yaitu kumpulan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Nilai ukuran pemusatan data merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data, sehingga nilai tersebut harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim, harus stabil dari sampel ke sampel, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Ya, yang pertama ada rata-rata. Rata-rata itu juga bisa disebut dengan rataan, nilai tengah, atau juga mean, atau juga average. Nah, nilai rata-rata itu sendiri yaitu nilai rata-rata dari data-data yang ada. Rata-rata hitung dari statistika dilambangkan dengan X bar. Nah, mean sendiri adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapatkan dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Nah, rumus dari rata-rata sendiri yaitu Y bar sama dengan jumlah YI per N. Setelah itu rata-rata data berkelompok. Kenapa disebut data berkelompok? Karena jika data disajikan itu berbentuk tabel distribusi frekuensi, dan rumusnya yaitu Y bar sama dengan jumlah FI kali YI per jumlah FI. Nah, yang kedua nih ada modus. Modus sendiri menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat. Biasanya modus disingkat dengan MO. Nah, tidak semua kumpulan data mempunyai modus. Bila dalam kumpulan data permunculannya sama semua, maka data tersebut tidak ada modusnya. Nah, rumus data berkelompok sendiri yaitu MO sama dengan BBI plus kurung buka delta 1 per delta 1 plus delta 2 kurung tutup dikali I, di mana BBI sendiri yaitu batas bawah kelas modus. Delta 1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawah kelas modus. Sedangkan delta 2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atas kelas modus. I sendiri yaitu intervalnya. Gampangnya nih, kalau modus itu berarti yang paling banyak jumlah datanya. Lalu yang ketiga ada median. Nah, median merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritisnya, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Untuk sampel berjumlah ganjil, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Sedangkan untuk sampel berjumlah genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan rata-rata. Rata-rata hitung dua data tengah. Yang keempat ada kuartil. Kuartil sendiri adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data disusun menurut urutan nilai. Rumus dari kuartil sendiri yaitu KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4. Nah, I sendiri bisa 1, 2, dan 3, dan N sendiri yaitu dari banyaknya data. Data berkelompok dari kuartil sendiri memiliki rumus KI sama dengan BBI plus I dalam kurung N plus 1 per 4 dikurangi jumlah F kali I per F kuartil dikali I.
seperti tadi BBI batas bawah kelas kuartil juga, sedangkan I n+1/4 itu posisi kuartil juga nih. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara berurutan menjadi 4 bagian yang memiliki nilai sama besar. Kuartil sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kuartil bawah, biasanya disebut Q1, ada kuartil tengah, biasanya disebut Q2, dan kuartil atas, biasanya disebut Q3. Nah, selanjutnya ada desil. Desil sendiri merupakan nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar ataupun sebaliknya. Desil sendiri memiliki data tunggal yang memiliki rumus DI sama dengan I dalam kurung n+1/10. Dan juga desil memiliki data berkelompok dengan rumus DI sama dengan BBI plus dalam kurung I n+1/10 dikurangin jumlah F kali I per F desil dikali I. Selanjutnya ada persentil. Nah, kalau tadi kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Nah, kalau pada desil data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga ada 9 buah nilai desil. Sedangkan pada persentil ini data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Nah, persentil sendiri memiliki data tunggal dengan rumus PI sama dengan I dalam kurung n+1 dibagi 100. Persentil juga memiliki data berkelompok nih dengan rumus PI sama dengan BBI plus dalam kurung I dalam kurung n+1/100 min jumlah F kali I persentil kali I. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salahnya mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.